Baik. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suara saya terdengar dengan jelas. Ustaz. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nusalli wa nusallim ala Rasulillah amma ba'd. Qala ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bih. Al-ayat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Inna Allah yuhibbu an yakrah hadzal Qur'an kama unzil. Al-hadis. Baik, para peserta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini ya kita akan belajar suatu usul yang memang secara jujur saya sampaikan qiraat yang paling banyak perbedaannya, lumayan jelimet, ya lumayan berat. Sehingga pada pertemuan kali ini saya akan membaginya menjadi dua sesi. Insya Allah sesi ini kita akan bahas sampai hak kinayah. Ya, kita akan bahas secara perlahan, secara pelan-pelan. Ya, nanti insya Allah besok kita akan khataman usul. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kepemahaman, ya, kepahaman, kematangan, keilmuan sampai nanti insya Allah kita bisa mengamalkannya insya Allah. Ya, qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Insya Allah kita di sini ya langsung masuk ke halaman selanjutnya. Sudah dibuka semuanya? Ya, Ikhwan bisa on cam. Baik, kita masuk ke bab al-basmalah. Ya, bab al-basmalah. Ya. Pertama adalah tentunya hal ini penting sekali kita bahas karena kalau secara tinjauan daripada beberapa kitab-kitab termasuk daripada kitab Syatibiyah, misalkan bab ta'awudz dan lain sebagainya itu para alim ulama tidak ada perbedaan sama sekali ya. Bab ta'awudz dan lain sebagainya. Adapun perbedaan-perbedaan itu dimulai daripada bab al-basmalah. Untuk waras ya Baina Surata ini ya, ketika membahas tentang cara membaca dua surat Al-Basmalah di antara dua surat, maka setidaknya ada tiga cara baca. Yang pertama adalah Al-Faslu Bainahuma bil Basmalah, yang kedua adalah Sakta. Lalu yang ketiga adalah Wasol tanpa Basmalah. Nanti setelah ini kita akan bahas lebih lanjut lagi ya. Maka yang pertama adalah bagaimana Imam Warsh itu membaca basmalah di antara dua surat tersebut. Artinya ada basmalah sebagaimana bacaan daripada riwayat Hafs. Ya, jadi basmalahnya terbaca. Misalkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim ya biasa ya biasa. Artinya al basmalah ini ya ada. Yang kedua adalah dibaca dengan sakta tanpa basmalah dan ini adalah bacaan yang terpilih yang paling muqaddam yang diamalkan oleh para aimatul qiraat. Apa itu? Ya, dibaca sakta.
Misalkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Langsung alif lam mim dan lain sebagainya. Ya, artinya dia sabda tanpa adanya basmalah. Lalu yang ketiga adalah diwasolkan tanpa basmalah. Kenapa demikian? Karena menurut riwayat Warsh, sesungguhnya Al-Quran itu hanya satu surat saja. Seakan-akan Al-Quran itu satu surat. Artinya satu surat itu tanpa ada sekat. Sekat itu apa? Basmalah tadi. Jadi ya Quran itu ya dibaca satu, satu kesatuan tanpa adanya basmalah. Jadi basmalah itu tidak ada. Contohnya bagaimana? Ya waladhdallin alif ya. Tanpa adanya basmalah. Baik, sampai sini ada pertanyaan? بسم الله سورة أنزلناها Ada pertanyaan, Sarandi? Yang lainnya ada pertanyaan? Yang wajah dua itu berarti Ustaz memang harus tahan nafas Ustaz, ya. Ada saktahnya ya. Iya benar, ada sabtanya. Harus tahan nafas. Coba saya coba share Al-Qur'annya dulu. Safaras. Kalau antum nggak bertanya, saya yang bertanya ya. Coba Anda mau tanya sama saya Muhammad dulu. Ustaz. Saya Muhammad, al-faslu bainahuma bil basmalah. Itu ada berapa wajah, Ustaz? Faslu baina semua basmalah. Ada 3 wajah, Ustaz. Contohnya, Ustaz. Coba. Eh, eh, Ustaz. Bismillah, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Apa apa Mana namanya? Ustaz? Al-Fatihah, Ustaz ya? Terserah. Namanya apa namanya? Qat'ul kulli, Ustaz. Ya, boleh. Nah, Terus yang kedua, yang kedua waslul kulli, Ustaz. qatul jami. Bahasanya pakai jami aja. Oh, jami, Ustaz ya. Ya. Waslul jami, Ustaz. Yang ketiga, Yang ketiga waslul basmalah wa bi surah. qat'al akhiri Eh, surah nah, wa dia waslul basmalah hmm, ma'a mal wali basmalah. surah. Ya, wassalam. Jadi yang pertama di kotok semuanya, lalu Ya, yang kedua di wasal semuanya. Oh, ini sudah belum saya rekam ya? udah, Ustaz. Oh, sudah. Terus yang ketiga ya di kotok ya akhir surat ke basmalah, basmalah ke awal surat, selanjutnya di wasal ya. Jangan sampai lupa al-faslu bainahuma bil basmalah. Baik ya, insya Allah di sini antum sudah semuanya insya Allah sudah bisa. Saya buka Al-Quran dulu biar kita mudah untuk sekalian. Sebentar. Oke, share. Ini praktek-praktek kita ya, biar mudah. Dikit-dikit praktek, biar antum nggak terkejut nanti.
Sekarang saya download dulu Al-Qur'annya. Di aplikasi Play Store ada Ustaz? Di aplikasi Play Store saya nggak tahu juga. Apa itu? Ada Ustaz. Apa? Quran Waras. Mushaf tafsir Ustaz. Oke. Silakan Ustaz Ade, Ustaz Ade. Ustaz Ade, silakan antum praktekkan waras ya, waras dengan wajah yang kedua Ustaz, yaitu wajah sakta. Antum boleh baca dari Ghairil Maghdubi juga nggak masalah, karena di waras sendiri ini termasuk daripada ayat Ustaz ya. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, nah ini ayatnya. Karena basmalah bukan termasuk awal awal ayat. Ya, Ghairil Maghdubi, lanjut ke sini. Coba Ustaz. Wajah sakta Ustaz. غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألف لام. Bagus. Sekarang coba Ustazah binti Aldim. Wasal bila basmalah. Al-waslu bila basmalah. Diwasalkan tanpa basmalah. غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألف لام Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan yang lain? Jangan sampai kita lewatin dan nanti nggak tahu temanya. Ditanya aja. Kalau sudah gampang, Ustaz, itu yang al-faslu bainahuma bil basmalah yang dijelaskan Ustadz Imam tadi, catatannya di mana ya Ustaz? Penjelasannya. Nah, jadi dalam membaca basmalah ini dia ya. Antara dua surat itu seluruh imam qiraat kecuali ini ya, kecuali surah Al-Anfal ke surah At-Taubah itu beda ya. Maka di sini diperbolehkan dengan tiga wajah. Apa aja? Pertama adalah antum baca dengan mengkotokkan semuanya atau mewakafkan seluruhnya. Misalkan waladhdallin, wakaf, baru Bismillahirrahmanirrahim. Wakaf, alif lam mim begitu. Jadi wakaf semuanya. Oke. Lalu yang keduanya antum baca wasol semuanya. Ya, antum wasol semuanya. Waladhdallin, Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim sampai akhir. Yang ketiga, antum baca yang akhir surat awal ini, entah surat apapun itu, pokoknya selain al-ba apa ya, atau ba dan al-anfal, ini antum potokkan waladhdallin gitu. Lalu Bismillahirrahmanirrahim ini alif lam mim diwasol. Nah, ini nggak boleh diwasol. Misalkan antum baca wasol sampai Bismillahirrahmanirrahim, baru di alif lam mimnya antum baru kotok. Nah, itu nggak boleh ya. Kenapa? Karena takutnya nanti basmalah ini dianggap sebagai akhir daripada satu surat. Sudah, Sa'adi? Ustaz, berarti kan itu yang membaca basmalah di antara dua surah itu kan yang boleh tiga Ustaz ya? Hmm. Satu yang nggak boleh Ustaz. Iya, Yang empat, nggak boleh. empat cara membaca, Ya, tiga nggak boleh, satu, tiga boleh, satu nggak boleh. ya, yang nggak boleh itu berarti kan surat yang pertama disambung dengan basmalah. Lalu Setelah, dikotakkan di situ, ya. setelah itu berhenti dan dilanjut surat yang B Ustaz ya. Itu Iya, nggak boleh. benar. Terus cara menyambung yang riwayat Wars tadi, yang pertama membaca basmalah seperti membacanya Hafs. Ya, Yang kedua saat tidak membaca basmalah namun saktah. ya, Yang ketiga tidak membaca basmalah tanpa saktah
Artinya lo wasol, Wasol. Ustaz. Wasol ya. Iya, langsung wasol. Wasol. Taib, Ustaz. Insyaallah begitu. Kita lanjut ya. Kita pelan-pelan aja. Ya, yang penting antum ngerti begitu ya, sampai sampai detail. Karena nanti antum kalau ngajarin, kalau misalkan belum mungkin, nanti bingung. Ya, nanti bingung. Yang muqaddamnya Ustaz, yang kedua Ustaz ya. Tidak membaca bismillah tapi sakta. Benar. Dua-dua wasol dan sakta itu yang mukodamnya itu. Oke. Biasanya yang dipakai itu yang tanpa basmalah. Bisa pakai sakta atau wasol. Karena kalau antum lihat di syatibiyahnya itu memang begitu. Jadi ketika al-basmalah itu dihilangkan, maka hukumnya menjadi sakta dan wasol. Ustaz, mau tanya, Ustaz. Iya, Ketika kita membaca riwayat wars dalam sholat, Ustaz, misalnya menjadi imam ketika waladhdallin, apakah berlaku itu, Ustaz, langsung menyambung ke contohnya surat? Misalnya waladhdallin, langsung kita baca surat lain tanpa membaca amin gitu, Ustaz. baca amin lah. Baca amin dulu, Ustaz. Tetap baca amin. Kalau amin itu kan sebuah kesunahan yang memang dia tingkatannya sudah mana kitab saya. Nanti saya SS ya, itu sudah memang kewajiban yang Rasulullah SAW sendiri yang mengamalkan, Ustaz. Jadi itu bukan kesunahan yang bisa ditinggalkan atau tidak. Ya, itu memang sudah diamalkan oleh Rasulullah sendiri. Ya, Ustaz. Kirain kan ketika imam gitu, baca Al-Fatihah langsung ke surat Enggak, berikutnya. tetap amin. Karena dalam bab sholat nanti beda sendiri dia. Karena ada tambah-tambahan yang memang Rasulullah SAW itu anjurkan gitu ya. Nah, Ustaz. Kalau misalkan dalam antum baca Al-Quran, nah ini beda sendiri lagi. Itu diperbolehkan. Baik, insya Allah kita sambung biar eh, oke, sebentar. Mana dia? Oh ini. Baik ya, kita masuk ke bab al-ittiqa sakinain. Bertemunya dua sukun. Ini yang paling banyak nanti antum temuin ya. Oke, antum lihat di sini bahwa Imam Waras ya wafaq. Artinya Imam Waras bersepakat atau menyepakati pendapat dari Imam Hafs ya di dalam apa? Di dalam beberapa hal terkait tentang sakinain. Ya, artinya di bab iltiqa as-sakinain ini Waras dan Hafs itu memiliki satu kesatuan suara yang sama. Akan tetapi, nah ini dia. Ya. Ila idakan as-sakin asani, akan tetapi kalau misalkan sukun yang kedua, ini kan sukun pertama, nih an, ini kan an, ya kan? Ini ada ain yang sukun. Jadi kalau misalkan sukun yang kedua ini sukun kedua ya. Ini sukun kedua. Ini sukun kedua. Kalau sukun kedua ini ya, sukun kedua ini huruf ketiganya, ya huruf ketiga daripada huruf itu merupakan fiil yang dia bisa diawali dengan dogma. Jadi ini kan ada rumus ya, ini ilmu al-sorof ini. Jadi misalkan fiil, misalkan ini ada fiil abada ya, ya abudu. Nah, ketika dia menjadi fiil begini ya, fiil amr, maka ini kan dilihat daripada huruf ketiganya dia harokatnya apa. Di sini misalkan harokatnya doma, baknya doma, qafnya doma, ya, doma lah ya huruf ketiganya. Maka otomatis ya hamzah wasalnya dibaca apa, Sa'di? Secara sorofnya bagaimana? Dibaca apa? Misalkan huruf ketiganya doma? Dhammah, Ustaz. Doma. Doma ya. U'budu begitu ya. U'budu, ungkus ya dan lain sebagainya. Nah, kalau begini, ini pengecualian. Jadi yang lainnya sama. Misalkan khairon al-wasiyah. Jadi khaironil wasiyah. Begitu sama.
Tapi hanya pada lafaz tertentu ini dia dibaca jadi apa? Jadi dhamma. Bagaimana cara bacanya? Anu budu awungkus kan jadinya awingkus. Kasyajaroti nujetustat. Oke, dibaca anu budu awungkus kasyajaroti nujetustat. Sampai sini paham? Ini sudah masuk ke nahwu sorofnya ya. Jadi nanti intinya di Al-Qur'annya insya Allah sudah ada. Antum nggak usah pusing, nanti insya Allah ada. Ya. Ini kan biasanya memang kalau belajar usul itu susah. Ini apa nih Ustaz? Tapi nanti di Al-Qur'annya sama seperti Hafiz Syibah kemarin ada tulisan-tulisannya. Jadi insya Allah nggak mudah. Ini hanya usul ya, biar antum nggak terlalu kok begini gitu. Ya, minimal tahulah. Tapi nanti ketika praktek gampang. Begitu memang. Usulnya memang nampaknya susah. Jadi ini pengecualian aja. Sampai sini ada pertanyaan? Baik, kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut ya. Kita masuk ke bab mim jamaah ini penting. Oke, di sini ya di dalam bab mim jamaah, Imam Waris beda dengan Imam Qalun. Kalau Qalun bacanya bisa dengan silah, bisa dengan sukun. Jadi antum misalkan baca riwayat Qalun itu bisa lahum atau lahumu aminu atau lahum aman dan sebagainya. Misalkan ghairil maghdubi alaihim, nah, itu bisa kalau Qalun. Itu Qalun. Mau dia bagaimana bentuknya? Intinya kalau ada mim jama', kalau ada mim jama' maka dia bisa dua wajah. Ya, dengan sukun dan dengan silah. Kalau waras cuma satu wajah. Dua wajah, tapi artinya satu wajah ini begini, ya satu wajah lah. Kalau dia tidak ketemu dengan hamzah, ya, tidak ketemu dengan hamzah kotor, maka di situ hanya dibaca sukun. Oke, saya ulangi. Kalau ada mim jamak tidak ketemu dengan hamzah kotor, misalkan ghairil maghdubi alaihim, him, maka dibaca sukun. Namun kalau dia ketemu dengan hamzah kotor, lahum amanu misalkan. Misalkan alaihim a'anzartahum. Bagaimana cara bacanya? Maka dibaca seperti mad munfasil. Berapa kadarnya? Ini ya, ini antum catat ya, ini penting. Mad warash itu mad wajib dan mad munfasilnya dibaca 6 harokat. Oke, mau itu mad jaiz atau mad wajib dibaca 6 harokat. Maka di sini kan ketemu jadinya lahum aminu dibaca dengan sila. Bagaimana caranya? Lahumu amanu dan lain sebagainya. Alaihimu anzartahumu amlam, dengan kadar 6 harokat. Yang nggak bisa baca seperti Ustaz Jabainnya sampaikan ya, biar nanti dan Ustazah siapa tadi di Medan hujan katanya, sampaikan ya biar tidak saya berikan. Jadi itu kan hukumnya apa enggak? Kan di situ ada mim sukun bertemu dengan hamzah. Jadi Jadi kita mato, nyebutnya hukumnya apa? iya kan dia jadi matobi, jadi mad munfasil Ustaz. Matobi ketemu sama hamzah dalam Oh, dua tobinya kalimat. yang mana? Lahum. Ini menjadi lahumu kalau ketemu sama hamzah Ustaz. Jadi bukan lahum. Oh, ada ada tobinya gitu, Seth. Ya, jadi matobi'i ketemu sama hamzah. Jadi makanya kal munfasil.
Kira-kira begitu. Tamam, Ustaz Randi. Oh, Ustaz. Oke, kita praktek. Oke, ntar saya hapus dulu ya. Coba saya Muhammad. Baca Ustaz, satu ayat ini Ustaz. Innalladzina kafaru sawa'un alaihim Enam a'anzar. harokat. Oh iya. Innalladzina kafaru sawa'un alaihim أنذرتهم أم لم تنذرهم. Berhenti dulu aja nggak apa. Ulang, Sat. Ya, misalkan begini ya, misalkan antum berhenti di sini. Darutahum, ya disukunkan. Misalkan Oh, nggak sanggup ya, nggak yang apa-apa. disukun, yang disukun berarti anzartahum gitu, Sat. Kalau antum wakaf di situ ya antum sukunkan bacanya. Oh, sip. Ini kan kalau wasol aja, kalau wasol Ulang, Sat. boleh. Innalladzina kafaru sawa'un alaihim أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. Barakallahu fikum. Coba Saja Aisyah bisa baca atau nggak bisa? Bisa, Ustaz. Bisa, Ustaz. Boleh, coba saja. Innalladzina kafaru. Innal Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Coba yang ini saja. Wa idza qila lahum. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن السفهاء Sampai sini aja, sampai وإذا amanan nas. Sampai sini aja. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن Amanan الناس nas. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس. Jadi ini ibdal nanti ada tiga wajah ibdalnya. Nanti kita bahas ya bab ibdalnya. Nanti kita bahas bab ibdalnya. Baik, satu lagi. Coba Ustadz Ade. Sebentar saya cari yang lain dulu. Berarti harus sudah paham warna-warna itu ya, Ustaz ya? Ya, nggak usah paham juga. Kalau sudah tahu apa namanya, sudah tahu mim jama' itu yang mana. Tapi kalau lebih bagus kalau misalkan pakai Quran ini ada warna-warnanya itu kan membantu. Iya, betul. Misalkan kita awam nggak tahu bahasa Arab, misalkan apa itu mim jama', apa itu taglid, nah itu bisa nanti lihat. Insya Allah satu juz aja, mungkin nanti perlu pembiasaan aja. Di satu juz mungkin masih ya gitu ya. Kecuali untuk sudah bisa bahasa Arab, Insya Allah lebih mudah. Tapi karena ini bacanya rame-rame, saat biasanya lebih gampang saat. Kalau sendirian itu baru. Karena kan kita bisa melihat teman kita gitu ya. Oh ya ini begini begini. Jadi insya Allah lebih ya lebih mudah lah. Sebentar ya.
Di surat apa lagi adanya? Mim jamak ketemu sama hamzah. Ah, kelamaan nanti. Ya aja, Ustaz. Antum praktekkan, Ustaz. Sadi. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا Oke, يؤمنون. taib barakallahu fikum. Kita lanjut ya. Ini kita sudah 3 bab. Ini antum harus mungkin 3 bab ini. Bisa pakai bahasa Indonesia aja ditulis pelan-pelan. Nanti kan saya share lah insya Allah videonya lagi antum karena harus benar-benar mungkin. Ya ini karena riwayatnya bukan riwayat Hafiz. Kalau riwayat Hafiz ya gampang. Karena udah sehari-hari kan. Ini riwayat lain. Jadi ini saya berharap antum bisa fokus lagi. Lafat ana, kita fokus ke lafat ana ya. Maka aimatul qiraat. Aimatul qiraat mereka ini bersepakat atas isbatul alif, artinya ala isbatil alif ya, menetapkan alif ketika wakof. Jadi misalkan kita baca wakof, ana, begitu ya. Artinya alif ini dibaca tanpa ada perbedaan sama sekali. Semua aimatul qiraat. Kalau antum baca wakof, ana. Nah, timbul ikhtilaf itu ketika diwasol. Kalau antum wasol, nah, di sini dia timbul perbedaan-perbedaannya. Kita akan masuk kepada pembahasan Imam Warsh. Yang pertama adalah ba'daha hamzah koto. Jadi setelahnya adalah setelah lafat ana ini ada hamzah koto. Dengan catatan harokat yang pertama fathah, misalkan ana a'lamu fathah. Lalu selain fathah, dhamma ana uhiya. Bagaimana cara membacanya? Maka cara membacanya bagaimana? Di isbat alif ma'amad ya, bersamaan dengan mad bacanya 6 harokat. Ana a'lam. Ana uhiya. Tauhi. Coba Ustaz Randi dipraktekkan. Surat apa Ustaz? Ini. Antum lihat layar aja. Nah, ana a'lamu. Ana uhiya. Oke. Ingat Uhiya. ya, catatannya setelah ana hamzah kotok dengan fathah atau dhamma. Bagaimana kalau setelahnya bukan fathah atau dhamma? Misalkan kasroh, ana ila, maka qoro'aha kahafsin, bacanya seperti Imam Hafiz. Bagaimana Imam Hafiz baca? Bihadzfil alif waslan, dengan menghilangkan alif secara wasol. Ana illa, ana abidun, ana basyarun. Oke, ana basyarun, hilang alifnya. Alifnya jadi terbaca. Ana abidun, ana illa. Sampai sini mau ada yang mau tanya? Kalau enggak nih setelah ini saya tanya. Itu termasuk hamzah wasol juga, Sat? Yang mana ini?
Yang yang pendek nih, Sat. Yang seperti Hafs. Iya, seperti Hafiz. Berarti yang berlaku Hamzah Koto aja, Sat. Hamzah koto aja. Kalau Hamzah Wasol enggak ataupun huruf-huruf yang lain. Enggak. Oke. Udah. Ada lagi ini saya mau tanya ini. Oke, saya tanya ya. Coba Ustazah binti Aldim. Bisa dibuka mic-nya, Ustazah binti Aldim. Ustazah binti Bisa. Aldim, di sini tadi sudah saya jelaskan bahwa hukum anak itu hanya pada ketika Hamzah Qatha' ya. Ketemu dengan apa? Ya. Ketemu dengan huruf ya yang harokatnya fathah atau doma. Maka dibaca panjang, kalau dia kasut dibaca panjang. Bagaimana misalkan begini saja, ana illa. Kalau dia diwakafkan di sini, Hmm. ya, dia ketemu dengan kasro misalkan. Tapi diwakafkan di ana, bacanya bagaimana? Isbat atau hadf? Hmm. Ana indah. Hmm. Gimana saja Bintadim? Ana indah. Hmm. Gimana? Hmm. Di isbat atau Isbat hadf? lah. Isbat. Gimana? Isbat alif. Isbat. Isbat alif. Iya. Kalau wakam. Coba saya tanya yang lain ya. Yakin apa enggak? Ustaz Imam Ahmad. Ini kan kalau ketemu dengan kasroh, dia dihadaf. Bagaimana kalau ini diwakaf di sini, Ustaz? Gimana, Sat? Kalau misalkan ada anak ketemu sama Hamzah Koto yang dia harokatnya kasroh, maka kan hukumnya dihadaf kan, dia tidak dibaca panjang. Ya, Kalau misalkan saya suruh antum, Ustaz Muhammad, baca di ana, ini antum baca hadaf atau antum isbat? Wakofnya di ana, wakafnya. di ana ini. Isbat, Sat. Ya, ayo. Sudah ya. Jadi mau bagaimanapun setelahnya kalau dia di wakaf maka seperti kembali kepada kaidah awal yakni seluruh aimatul qiraat membacanya dengan apa? Dengan isbat ketika wakaf. Oke, ya ini ya kaidah awalnya ya. Berarti ananya panjang, Sat, ya kalau di wakaf. Ana. Ya, nggak usah panjang-panjang. Oh Cuma gitu. ya Tapi 6 harakat, Sat. dua harokat aja. 6 harokat kan kalau ketemu sama ini, Ustaz. Sama Hamzah, Ustaz. Oh. Kan dia menjadi manhum fasil kan. Baik. Kalau ini kan dia nggak ketemu sama siapa-siapa, ya baca 2 rakaat ana gitu. Baik, insya Allah kita lanjut ya dari takutnya antum kemalaman nanti. Pelan-pelan. Bagaimana sampai sini? Sudah lumayan memahami? Paham insyaallah. Insya Allah. Nggak apa-apa, pelan-pelan. Pelan-pelan. Nanti misalkan ada yang mencatat, tolong share di grup catatannya, biar anak islah juga, biar teman-teman terbantu ya. Insya Allah antum ya makin inilah yang bermanfaat insya Allah. Baik, kita masuk ke Hamzah yang diulang-ulang. Al-istifhamu al-mukarrar. Ya, al-mukarrar. Nah, Hamzah istifham yang dia diulang-ulang. Hamzah istifham yang diulang-ulang ini ada di 12 tempat di alam Al-Quran ya. Dalam mazhab Waras hanya satu saja. Di mana? Di surah An-Naml. Wa qala alladzina kafaru, aslinya ini kan aidza kunna. Aslinya kalau di riwayat Hafiz ya. Sebentar, saya stop share dulu. Antum cek sendiri ya nanti di riwayat Hafiz. Kalau antum cek di riwayat Hafiz, maka antum akan melihat bahwa di sini ada hamzah istifham. Ya wa qala alladziina kafaru a idza ada istifham. Kunna turaba wa abauna a inna.
Ya, inna lamukhrajun. Kalau di riwayat, saya ulangi ya, kalau di riwayat Waras hanya satu saja. Oke, kita langsung praktek kepada suratnya. Misalkan di surah Ar-Ra'd atau di surah Al-Isra, nanti saya buka ya. Mas istifham ya, adapun hamzah fil awal wa akhbaro fi tsani. Jadi hamzah istifham itu di awal dan hamzah khobariyah yang keduanya ini tentang nausorof. Jadi kalau misalkan antum apa itu Ustaz dan sebagainya, dicatat aja dulu. Wah, hamzah istifham, hamzah khobariyah, kita tahu sendiri di YouTube banyak. Ketik aja apa itu hamzah istifham, apa itu hamzah khobar. Saya nggak jelaskan secara detail di sini ya. Intinya itu cuma cara membaca saja. Adapun kalau mau mendalami itu masuk ke tafsir dan lain sebagainya. Artinya kita mau melihat bahwa kenapa di Imam Waris dihilangkan hamzanya padahal di Hafs ada, karena ini rumusnya Imam Waris. Ya, jadi dalam Imam Waris ya di Ra'd ayat 5, Al-Isra 49 dan semuanya ini, maka disebutkan beliau kenapa dihilangkan hamzanya. Ya, kenapa hamzanya dihilangkan? Karena bagi beliau terkadang hamzah istifham itu di awal, khobariyah di kedua. Atau sebaliknya hamzah khobariyah ada di awal, lalu hamzah istifhamnya ada di yang kedua. Tidak ada yang kedua-duanya hamzah istifham. Sedangkan di qiraat Hafs kedua-duanya istifham. Contohnya wa qala alladziina kafaru a idza kunna turaba. A idza di sini ada hamzah istifhamnya. Baru inna la mukhrajun ada hamzah istifhamnya. Kalau di waris nggak ada. Pasti salah satunya. Kalau nggak di sini ada istifhamnya, pasti di sini. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Al-Isra 49. Berarti kesimpulan Ustaz, kalau ada dalam satu ayat itu dua hamzah istifham, di dalam riwayat wars itu dihilangkan satu Ustaz ya? Pasti, itu pasti. Itu selalu yang kedua Ustaz? Adanya? Enggak, kadang-kadang yang pertama, kadang-kadang yang kedua, Ustaz. Di sini dia. Oh, Dalam surah Al-Ra'd sampai Al-A'raf ini, maka istifhamnya itu yang pertama, lalu hamzah yang keduanya dihilangkan itu menjadi hamzah khobariyah apa yang kedua. Begitu. Tapi di surah Al-Ankabut, An-Naml yang ini sama ini ya, hamzah istifhamnya di tempat yang kedua, hamzah khobariyah di awal. Intinya tidak ada satu ayat yang dua-duanya ini sama-sama istifham, Ustaz. Oke? Kita lihat di surah Al-Isra ayat 49 ya. Terus 15 gitu ya. 10, 13. Ini dia. Al-Isra. Surah Ra'd aja. Surah Ra'd tadi yang ke ayat 5. Nah ini. Kita lihat ya di waris. Di sini qauluhum dihafaz ya. Aida kunna turaba inna. Nah, lihat di sini. Maka kalau kita baca dengan riwayat waris, yang keduanya ya menjadi hamzah khobariyah, artinya ini dihapus. Hamzah istifham yang awal dihapus menjadi aida kunna turaba inna lafi khalqin jadid. Ya gampang ya. Artinya kalau misalkan kita ketemu begini Ustaz, itu kan alasannya kenapa. Jadi secara kaidah Ibnu Waris itu punya kaidah yang tidak ada dalam satu ayat sama-sama hamzah istifham. Kalau tidak yang pertama istifham, maka kedua khobariyah atau kebalikannya. Khobariyah yang pertama, istifham yang kedua. Apa itu hamzah istifham, apa itu hamzah khobariyah, antum cek sendiri nanti. Ya, lebih detailnya. Biar begitu. Ada lagi pertanyaan? Baik, kita masuk ke sakta langsung.
adroja ya, warsyun. Jadi imam waris itu membaca wasol 4 tempat sakta wajibnya imam hafiz. Pertama dalam surah Kahfi. Walam yaj'al lahu iwajan qayyima. Ya, dia tidak dibaca sakta. Jadi sakta itu kan ada dua. Jadi kemarin itu Ustaz siapa yang nanya tentang sakta latifah itu? Ustaz Imam Ahmad kayaknya ya. Sakta latifah ya. Ya, Ustaz. Nah, itu sakta latifah itu saya belum pernah ketemu itu. Ya, ternyata setelah saya cari tahu itu nama lain daripada sakta jaiz. Jadi di Al-Quran semua aimatul qiraat sakta jaiz itu ada 2 tempat. Pertama yaitu di Al-Anfal ke At-Taubah. Innallaha bikulli syai'in alim. Itu jaiz saktanya. Semua qiraat aimatul qiraat. Yang kedua di surah Al-Haqqah ya. Ma aghna anni maliyah halaka itu ya. Nah, itu 2 tempat. Jadi seluruh aimatul qiraat. Jadi saktanya itu kenapa tidak wajib? Jadi sakta jaiz ya. Boleh sakta, boleh tidak. Boleh sakta, boleh jahar. Baik, kita kembali dulu ke sini ya. Jadi imam harus tidak membaca sakta pada 4 tempat yang dimana imam hafiz membacanya dengan sakta wajib. Artinya harus sakta, nggak boleh nggak sakta. Contohnya mutafifin. Kalla barrona, barrona, bar langsung bar, bukan bal ron. Tol kiamah. Al-Qiyamah gimana bunyi ayatnya? Waqilaman roh menjadi waqilamar roh. Yasin ya, juga sama di pertengahan ayat saya 52. Ide Adapun gitu. sakta jaiz bahwa mutafaq ya. Adapun sakta jaiz maka sepakat semua alimatul qiraat. Sakta jaiz itu di mana? Di 2 tempat. Pertama di surah Al-Anfal, innallaha bikulli syai'in alim, ke surah Taubah. Yang kedua di surah Al-Haqqah. Ma'agna maliyah itu ya, halaka anni. Baik, habis ini ada pertanyaan? Berarti kayak diidghamkan gitu, Ustaz. Bukan? Yang mana ini? Yang oke lamar rokok. Ya, diidghamkan sama kayak subah, Ustaz. Nah, ya. Berarti saktanya waras sama kayak subah gitu, Ustaz. Di 4 tempat ini sama. Oh, Al-Kahfi. Jadi memang di seluruh imam kiroat, ya dicatat ya, di seluruh imam kiroat hanya hafiz yang punya sakta wajib. Ya, hanya hafiz yang punya sakta wajib. Yang lainnya nggak punya. Di 4 tempat ini. Baik, insya Allah kita sudah selakir ya, ini ya sudah. Insya Allah besok kita khataman lah pelan-pelan tapi. Al-Ismam ini pernah saya bahas. Ismam itu ada 3 ya. Ismam itu ada 3, tidak hanya sekedar memonyongkan bibir saja, tapi kadangkala ya ada harokat yang digabung, kadangkala ada huruf yang digabung. Nah, ini kita lihat daripada harokat yang digabung. Alhamdulillah. Ya, dari mana harokat doma dan harokat kasro. Ya, kita lihat Ismam itu memonyongkan ya bibir seperti harokat doma. Namun di sini ada huruf setelahnya. Jadi ketika kita melihat huruf, jadi sebelum huruf itu disebutkan harokatnya apa, maka kita domakan terlebih dahulu. Bagaimana cara membacanya? Hanya ada 2 tempat ini. Ya, cara membacanya bagaimana? Ya, cara membacanya adalah sui'ah, sui'at, sui, 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 ya, sui. Hanya 2 tempat. Sui'ah, sui'at. Coba, saran dia coba. Si'at, si'at. Oke, Ustaz Imam Ahmad. Gimana, Ustaz? Sui, sui'at, Swiat. Dia sui'at. menebal nggak, Ustaz? Enggak menebal, tapi ada domanya. Sui, 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 sui. Ya, sui,
Bukan sui, 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 Swiat. Nah, kalau gitu dia Suiat. berapa harokat Ustaz, panjangnya? Apanya nih? Si itu bertemu dengan Hamzah itu jadinya berapa harokat Ustaz? Nanti ada ininya sendiri. Kalau ini ya dia dalam satu tempat ya jadi nama harokat, Ustaz. Oh, ya. Eh, Oke, cukup ya malam ini ya. Cukup saya cukup. Baik, barakallahu fikum. Insyaallah semoga Allah mudahkan ya. Ini ada berapa lama lagi kira-kira? Minta rekamannya Ustaz ya. Insyaallah ada sekitar 2 halaman lagi. Memang kita harus santai kalau waros ini, apalagi nanti ketika ada huruf sukun ketemu sama hamzah. Misalkan uskun anta, misalkan uskun, ya misalkan langsung ya. Kun sini, kun anta, kun anta, kun anta. Nah, nanti di nakal dia. Jadi kuna ini dihapus. Kunanta, kunanta, kunanta itu banyak nanti. Insya Allah bisa kita bahas. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Barakallahu fikum.